kita tidak akan produktif gitu. Tidak akan produktif. Jadi sampaikan sama orang tua kita baik-baik niat dan hajat kita bahwa kita akan melamar orang lain. Insyaallah. Yakinkan aja lah. Kalau udah yakinkan itu, pertama kita bersandar kepada Allah, minta sama Allah, ya Rabb, lancarkan urusan saya Allah. Insyaallah yang namanya kebaikan Allah pasti akan sampaikan kepada apa yang kita cita-citakan. Meskipun untuk menguji keseriusan itu akan ada gitu. Akan ada itu. Ada orang kadang-kadang katakan betul-betul suka dengan dia, suka, diuji sih kita udah melempem gitu. Pertama datang tak diterima, oh udahlah tak ada harapan lagi. Jangan. Lihat bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika menikah dengan Fatimah Az-Zahra. Az-Zahra itu Masya Allah, mereka sama-sama memiliki rasa, ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya rasa dengan Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah radhiyallahu anha juga punya rasa dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi tak pernah mereka ucapkan. Bayangkan hidup bersama dengan Nabi, ya, kan sama-sama hidup dengan Nabi. Sayyidina Ali kepada Nabi, Nabi punya anak namanya Fatimah. Nah, persaingan terjadi. Persaingan itu imbangnya luar biasa. Banyak hal ini. Imbangnya luar biasa. Imbang Sayyidina Ali itu sahabat terbaik Nabi. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar datang kepada Nabi. Nabi itu caranya dia tak mau buat orang sedih. Nah, jadi kalau Ustadz belajarlah dari Nabi gitu ya. Kalau nanti datang orang meminang anak gadis ya seperti itu ya. Jadi kalau sudah, ini ingat nanti, kalaulah sudah nanti orang tuanya katakan, tanyalah sama yang punya badan. Itu penolakan itu ya. Nah, jangan diklaim paksa lagi gitu. Jangan dipaksa, itu penolakan. Jadi Sayyidina Abu Bakar ketika mengatakan untuk itu, apa kata Nabi? Tanyalah kepada yang punya badan. Sahabat tahu, oh berarti ini udah tak terima. Masuk Sayyidina Umar. Ini kan Sayyidina Umar ya. Awalnya mereka mau menjadi menantunya Nabi, terakhir tidak, Nabi menjadi menantu mereka gitu kan. Kan gitu ya. Awalnya mereka ingin menjadi menantunya Nabi. Tapi Allah takdirkan merekalah yang menjadi mertuanya Nabi. Datang Sayyidina Umar. Ini Ali sudah pemuda yang udah hampir ini gawat ini. Waduh, tak ada harapan lagi lah. Dia pendam terus, dia pendam. Dia minta sama Allah, minta sama Allah. Jadi kalau ada kita suka ikut bagaimana Sayyidina Ali. Dia bukan gencar untuk mencari SMS, chatting, entah IG dan semua. Membuat emoji lope gitu. Tak begitu. Sayyidina Ali itu ngadunya sama Allah. Ngadunya sama Allah. Bukan ngadunya di media sosial. Ya memang dulu memang tidak ada media sosial. Tapi surat menyurat itu kan sudah ada. Beliau tak pernah mengungkapkan rasanya kepada Fatimah. Fatimah pun juga tak mengungkapkan rasanya. Allah yang mempertemukan. Jadi kalau kita sudah bersandarnya sama Allah, Allah akan berikan yang terbaik sama kita. Ini awak tidak doanya kadang-kadang doanya itu doa lucu-lucuan gitu. Hati-hati jangan gunakan doa itu. Doa ya Allah, kalau dia memang jodohku dekatkan ya Allah. Kalau dia tak jodohku ya Allah, dekatkan juga ya Allah. Kalau tak kau dekatkan ya Allah, tipis sekali. Itu salah nak. Jangan seperti itu. Haram berdoa seperti itu. Macam teman sebayanya aja, itu Allah yang menciptakan kita. Haram seperti itu doanya. Jadi apalagi kalau ada umpamanya doa-doa yang bahasa kita menjelenge lewat WA, jangan ikut-ikutan share, jangan ikut-ikutan dibagikan. Abaikan aja itu pelecehan, tidak boleh. Nah, Sayyidina Ali mintanya sama Allah. Akhirnya ketika orang-orang yang besar, orang-orang yang hebat ini, orang-orang dekat dengan Nabi itu sudah mundur, maka pemuda-pemuda yang bersama dengan Ali, Ali ini giliranmu. Aduh macam mana lah bisa aku ni apa? Sahabat Abu Bakar saja ditolak, sahabat Umar saja ditolak. Bagaimana dengan saya? Saya apalah?
Tidak, ini giliranmu, didorong. Lantas ketika Sayyidina Ali datang bertemu dengan Rasul sudah dikabari Allah. Ya Pak, ahlan wa sahlan, selamat datang. Jadi kalau nanti ada orang yang kita suka umpamanya datang ke rumah kita, datang orang tuanya, ahlan wa sahlan, nah, itu berarti menerima itu. Tapi kalau bilang tanyalah yang punya badan, itu tanda tak terima. Jangan sakit hati, jangan pula baper gitu kan. Baper buat IG, buat apa nama itu TikTok. Iqbal harus buat TikTok gitu. Buat TikTok gitu Iqbal ya. Nah jadi seperti itu. Makanya kalau kita sudah mendapatkan itu tadi, insya Allah. Contohlah Sayyidina Ali, pemuda yang luar biasa, melahirkan pemuda, pemimpin para pemuda di surga. Hasan dan Husain. Jadi mintanya sama Allah. Yang udah menikah belajar, nak minta lagi yang minta menikah. Yang belum aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memerangi Yahudi? Apakah menunggu sampai akhir zaman? Tidak. Tak perlu kita akhir zaman. Coba kita rujukan kita Al-Quran surah Al-Hasyr. Al-Hasyr itu berbicara tentang bagaimana Rasulullah SAW memerangi Yahudi, terutama Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir. Yahudi itu tidak pernah, tapi kadang-kadang kita kan tidak mencontoh di situ. Kita kan berada di dalam situasi yang begitu lemah hari ini, sangat lemah, semuanya kita lemah. Akidahnya lemah, tauhidnya lemah, imannya lemah, ekonominya lemah, otaknya lemah. Ditambah lagi dilemahkan. Yahudi itu tidak pernah menang dalam sejarahnya ketika masa Nabi sampai kepada masa Khulafaur Rasyidin, sampai kepada masa ketika Islam itu ada sampai 1924, itu Yahudi tak pernah menang. Tak pernah menang. Bagaimana Bani Qainuqa? Ya, caranya kita harus contoh Nabi. Nabi punya cara. Coba bayangkan, awal pertama ketika Nabi hijrah, Rasul pertama sekali dilakukan oleh Nabi itu adalah mendirikan masjid. Nah, masjid itu kan ada 3 dirikan Nabi. Yang pertama ketika di Kuba. Masjid Kuba itu masjid pertama yang didirikan atas dasar takwa, maka dinamakan Masjid Takwa di Kuba. Kemudian bergerak Nabi sebelum sampai ke Yasrib, ketika berada di lembah, maka tepat hari Jumat disitulah didirikan sholat Jumat pertama dan khatibnya adalah Nabi. Didirikan masjid namanya Masjid Jumat. Baru bergerak sampai kepada Yasrib, di Yasrib dinamakanlah dengan Masjid Nabawi. Nabi bangun masjid dulu. Nah setelah bangun masjid, yang dilakukan oleh mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Setelah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, Nabi merasa begitu penting. Ini lihat ya, betapa pentingnya pasar. Ekonomi itu penting. Ini sudah ada masyarakat, ini sudah ada wilayah. Jadi masyarakat ini bagaimana interaksinya diatur dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah itu mengatur hubungan antar mukmin dengan kafir, suku yang satu dengan suku yang lain. Maka muncullah Piagam Madinah, piagam yang tertua yang ada di atas dunia ini. Setelah itu Nabi mendirikan pasar, karena di Yasrib itu penguasa pasar itu orang Yahudi. Ekonomi itu dikuasai oleh Yahudi. Dia ada punya pasar besar, kalau kita bilang pasar induk gitu ya, pasar induk. Kemudian ada juga pasar yang dimiliki oleh bani-bani itu. Ada pasar kecil. Nabi posisinya, Nabi mengajarkan kepada kita kalau kita mau mengimbangi sistem orang, kita tidak boleh masuk kepada sistem yang dibangun orang. Seumpamanya begini, ini hobi main bola kan, lapangan milik orang lain, kita bermain di lapangan itu, kira-kira
kalau seandainya si pemilik lapangan katakan keluar, bubar, kita bertahan atau bubar? Pasti bubar, karena si pemilik lapangan mau pakai lapangan. Nah, pasar itu kan sistem Yahudi, maka Nabi tidak mau ikut di dalam sistem itu. Ini cara Nabi mengalahkan Yahudi. Jadi kemarin kan udah kita sampaikan juga, boikot produk Yahudi gitu, atau boikot produk Cina. Ya, Cina hari ini sampai tusuk gigi pun produk Cina. Lantas ketika kita boikot atau kita tutuplah itu, apa yang kita hadirkan untuk alternatifnya? Sementara itu kebutuhan kita semua. Jadi Nabi cerdasnya di situ, sangat cerdas. Ini yang mau kita contoh itu. Dibangun Nabi pasar, berhadapan dengan pasar yang dimiliki oleh orang Yahudi, tapi bukan pasar induk. Pasar induk ada di tempat lain. Pasar Koinopo itu ada di tempat yang lain. Ada pasar dimiliki oleh kelompok Yahudi kecil. Di sini umpamanya pasar Yahudi kecil tadi, Nabi mendirikan pasar di hadapan itu. Jadi melihat ini tadi, si pemilik pasar ini marah. Nabi membuat pasar bukan macam pasar-pasar kita ini, kecil saja benar. Dibuatlah tenda, ya, dipacakkanlah tiang-tiang, ya, dari batang-batang kurma itu. Itulah pasar Nabi. Jadi kalau kita bayangkan pasar itu nanti pasar seperti tidak seperti pasar Nabi. Jadi pasar Nabi itu dibuat sederhana. Nah, dilihat oleh orang Yahudi tadi, diruntuhkan. Apa kata Nabi? Lihat ya, kau runtuhkan pasar saya hari ini, saya akan bangun pasar lebih besar lagi. Itu kata Nabi. Nabi tidak mendirikan di situ lagi. Dia cari tapak yang paling pas untuk mengimbangi. Saya akan mendirikan pasar di saat mana kalian semua marah kepada kami. Begitu cara Nabi memerangi, ya, bisnis Yahudi. Lantas dibangun Nabi. Dibangun Nabi di hadapan pasar induk Yahudi. Kalau ini tadi cuma satu suku Yahudi, tapi di sini seluruh suku Yahudi menjadi pasar induk, tempat penampungan seluruh barang. Disitulah didistribusikan barang-barang ke pasar-pasar kecil. Nabi bangun di pasar yang induk tadi. Seperti itu. Akhirnya apa? 2 tahun bangkrut Yahudi itu. Jadi kalau kita mau memerangi Yahudi, kita ikuti cara Nabi. Kita tidak akan bisa menang melawan Yahudi kalau kita mengikuti sistem Yahudi. Peradaban kita ini dikuasai Yahudi, ekonominya, politiknya dikuasai oleh Yahudi. Jadi kalau kita ikut bermain di pasar mereka, ya seperti itu tadi. Tatkala sang punya lapangan melihat ada gejala-gejala yang tidak baik, disempritnya, bubar atau enggak? Pasti bubar. Karena milik mereka. Nabi tak mau dari situ. Kalau mudah bagi Nabi kan ikut aja di pasar itu. Tidak. Karena beda. Pasar Yahudi menganut sistem ribawi, tapi pasarnya Nabi menyuburkan jual beli dan menyuburkan sedekah. Makanya kalau kata Nabi itu kan gini, tempat yang terbaik di atas dunia ini masjid, tempat terburuk itu adalah pasar. Artinya tempat terburuk itu pasar. Orang-orang yang tak punya ilmu bisnis atau fikih muamalah jangan masuk ke pasar, itu artinya. Kita kan tidak ada pengawas pasar, sehingga kita tidak tahu ada transaksi ribawi di pasar itu kan. Di pekan-pekan itu, siapa yang bisa tahu bahwasanya itu mereka bertransaksi itu tidak dengan riba? Bisa menjamin, karena tidak ada pengawas pasarnya. Tapi kalau pasarnya Nabi sendiri mengawasi. Kadang-kadang Nabi celupkan tangannya di gandum, tengok di atas kering, di bawah basah. Jangan kau buat seperti ini. Bahkan ketika Khalifah Umar Al-Khattab beliau patroli di pasar, dia bawa cambuk itu. Siapa-siapa yang belum paham fikih muamalah keluar dari pasar nih. Kalau sekarang kan tidak. Siapa yang tidak ada modal masuk pasar, ada modal masuk pasar. Bisa tidak dijamin bahwa kita itu terlepas daripada riba, praktek jual belinya itu? Sementara pengawas pasar kita tidak ada. Kan tidak tahu kita kan?
prakteknya tadi. Makanya ada horor di situ, ada orang menumpuk barang, kemudian ada orang menjual menutup umpamanya sebagian busuk yang di atas taruhnya baik. Kalau Nabi langsung lihat Sayyidina Umar Khattab, dia bawa cambuk. Siapa-siapa yang tak pandai fikih muamalah, jangan di pasar nih, keluar. Sekarang ada nggak seperti itu? Nggak ada. Parpas cuma datang, ngutip, ambil duit gitu ya. Apa nama itu? Los. Tapi bagaimana perdagangan mereka itu? Apakah mereka menjual barang dagangan yang cacat atau tidak? Siapa yang mengawasi? Maka di dalam Islam itu lengkap dia. Ada khiyar majelis, ya, ada khiyar majelis. Artinya apa? Perjanjiannya ada di situ. Ketika kita beli satu barang, kita dapat cacat, kita bisa pulangkan. Ada khiyar yang tidak majelis, artinya ketika barang itu sudah disepakati, nanti kalau aku dapat di rumah nanti barang ini rusak, aku balikan. Ya iya, itu khiyar. Nah, pasar kita sekarang ada enggak seperti itu? Siapa yang mengawasinya? Siapa yang memastikan itu? Coba bayangkan ketika kita beli, apalagi ada label-label sekian, balik ke rumah tengok rusaknya. Kenapa mereknya dilepaskan, tak bisa lagi dipulangkan? Kan tidak ada. Makanya belajar dulu fikih muamalah, baru kita main bisnis. Dikatakan oleh Nabi, tempat yang terburuk itu adalah pasar. Artinya apa? Orang yang tak tahu hukum jual beli jangan berada di pasar. Maka kadang-kadang orang tidak berkah harta itu karena dia tidak memahami hukum fikih muamalah, itu tak ada sama dia. Jadi dalam Islam itu lengkap semua. Ya, dalam Islam itu lengkap gitu. Makanya kena pentingnya dagang itu harus ada pengawasnya. Pasar kita kan tidak ada pengawas. Berinteraksi kita beli, ada beli jengkol yang satunya baik gitu ya. Kenapa ini terbuka sebagai sotoh, umpamanya seperti itu. Nah, bisa nggak kita pastikan benda itu baik semua sampai ke bawah? Di atas kadang-kadang ditumpuk yang cantik-cantik ikan tuh, tapi di bawah udah busuk-busuk. Nabi tidak, dilihat cep. Ditanya sama yang ahli. Kira-kira kalau gandum yang kering dan gandum yang busuk macam mana kualitas? Oh beda ya Rasulullah. Nah, dilarang Nabi, ini tukar. Jangan kau campurkan, pisahkan. Kau sebutkan mana yang kering, mana yang basah. Ayo, ada enggak itu? Luar biasa Nabi kita. Nah itu bisa mengalahkan itu. Nah sekarang kita kan semua aja. Coba siapa yang bisa bangun pasar ini? Coba tengok Alfamart, Indomaret. Kita lihat itu. Siapa yang bisa mengimbangi pasar itu? Maka kita harus menghadirkan itu. Menghadirkan alternatif. Karena ini sangat dibutuhkan. Kalau seandainya itu ditutup, sementara kita tidak menghadirkan alternatifnya, pilihan, lantas mungkin semangatnya cuma seminggu. Habis 1 minggu, belanja balik kita. Karena butuh gitu ya. Kebutuhan kita. Nah itu dia tadi. Maka caranya seperti itu. Ikuti cara Nabi. Nanti silakan tadabbur Al-Quran surah Al-Hasyr ya. Kenapa Rasulullah SAW menunggu umatnya di telaga, dan seperti apa kagamat naga Rasulullah? Al-Quran surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar itu ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, terjemahan yang luasnya itu adalah kenikmatan. Tapi ada juga yang diterjemahkan dengan telaga, namanya telaga Al-Kautsar. Setiap nabi itu punya telaga, dan telaga nabi itu namanya Al-Kautsar. Jadi telaga Al-Kautsar itu digambarkan bahwa airnya seputih susu, kemudian tanah yang dialiri oleh air tersebut baunya seperti kasturi. Itu telaga Al-Kautsar. Dan ketika diminum 1 teguk saja hilang haus sepanjang hidup. Itulah telaganya Nabi. InsyaAllah mudah-mudahan kita doa sama Allah, semoga kita termasuk umat Nabi SAW yang disulangkan oleh Nabi minuman itu. Nah semua umatnya akan dapat kata Nabi, kecuali apa? Kecuali orang yang telah mengotak-atik agama. Jadi hati-hati, jangan sampai kita mengotak-atik agama di atas dunia ini, nanti kita tidak akan mendapatkan itu tadi. Ada yang datang, malaikat ketika datang tadi, Nabi itu panggilkan ini umatku sini minum. Setelah di padang mahsyar, setelah capek, setelah panas terik matahari yang digambarkan sejengkal dari kepala kita,
Ada orang yang berenang dengan peluhnya, ada orang yang tenggelam dengan keringatnya. Maka ketika sudah selesai datang, itu umatku sini, dikasih minum, hilang haus selama-lamanya. Ada yang datang, tapi diusir oleh malaikat. Ya malaikat, kenapa kau usir? Dia umatku. 3 kali diusir. Ya Nabi, idealnya dia umatmu, akan tetapi dia telah mengotak-atik agamamu semasa hidup di dunia. Ya, kayak kita khawatir ada orang yang pertama mengharamkan mengucapkan Natal, kemudian menghalalkan. Saya pikir itu mengotak-atik. Hati-hati. Kita tak boleh mengotak-atik. Ya. Kita harus lurus. Nah, kenapa Rasulullah menunggu umat? Itulah cintanya Nabi sama kita. Itu cintanya Nabi sama kita. Makanya kalau benar apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Furqan 27-28 itu, zolim kita. Nabi yang begitu mencintai kita dan menanti kita di telaganya, tapi kenapa kita tidak ikuti jalannya? Kan zolim. Wa yauma ya'udzu zalim ala yadayhi. Kan digambarkan Allah Al-Furqan ayat 27 kan seperti itu. Zalim. Nabi begitu cinta sama kita di atas dunia, bahkan kitalah yang dibangga-banggakan Nabi di hadapan sahabat. Aku rindu saudara-saudaraku. Ya Rasul, bukankah kami saudara? Bukan. Kalian adalah sahabatku. Siapakah saudara-saudaramu itu ya Rasul? Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang setelah kalian. Lantas bagaimana engkau mengetahui sementara engkau belum pernah berjumpa dengannya? Nabi katakan, dibalikkan pertanyaan itu. Bagaimana pendapat kalian jika dalam satu kandang, satu kerumunan onta, di onta tersebut ada kepalanya putih. Onta itu semuanya hitam, tapi ada satu onta kepalanya putih. Kira-kira kalian dapat kenal nggak? Kenal ya Rasul. Seperti itulah aku mengenal nanti saudara-saudara. Itu kata Nabi kita. Lebih cinta, kalau kadar kecintaan Nabi kepada kita itu, mohon maaf, lebih cinta Nabi dibanding daripada orang tua mencintai kita, atau orang tua mencintai anaknya. Nabi bertanggung jawab sampai yaumil qiyamah. Maka itu tadi ditunggu Nabi kita. Bahkan Nabi sudah diberikan, Muhammad ini tempatmu, kata Nabi. Langsung terus dia berada di bawah arasnya Allah, seolah-olah dia bersujud dan dia tidak lagi mau bangkit dari sujudnya. Katakan, ya Muhammad, kenapa? Ya Allah, aku belum bisa tenang ya Allah sebelum engkau masukkan umatku ke dalam surgamu, meskipun imannya sebesar biji jagung. Dicari. Itulah syafaatnya Nabi tadi. Syafaatan Nabi itu di situ diizinkan oleh Allah. Belum juga lagi selesai, ya Rabb, apalagi ya? Aku minta engkau keluarkan umatku yang dari neraka itu meskipun imannya ada sebesar biji kurma. Dikeluarkan semua, ambil, keluarkan. Makanya nanti ada orang yang mantan penghuni neraka masuk ke surga. Mukanya beda lah, ada lobam-lobamnya juga lah gitu. Karena baru dibakar. Mantan. Sampai dipastikan oleh Nabi juga tidak masuk ke dalam tempat yang telah Allah sediakan untuknya, tetap bersujud di arasnya Allah. Terjadi dialog lagi. Masukkan ya Allah, keluarkan umatku yang ada dalam neraka itu meskipun imannya sebesar zarrah. Makanya Sayyidina Abu Bakar katakan, satu-satunya yang perlu kita khawatirkan dalam kehidupan kita ini adalah sewaktu-waktu Allah cabut iman kita, habis kita. Kalau Allah cabut harta kita, selagi kita masih hidup, Allah pasti akan berikan kembali. Allah cabut nyawa ibu kita, ayah kita, anak kita, Allah pasti akan menggantikan untuk kita. Tapi ketika iman yang Allah cabut, maka itu kekhawatiran kita. Tak akan mendapatkan syafaat daripada Nabi. Anak kita hafiz Quran pun tak juga akan dapat memberikan jubah kemuliaan kepada kedua orang tuanya kalau orang tuanya mati dalam keadaan kafir.
Lihat bagaimana Abu Thalib, pamannya Nabi, membela Nabi, hidup bersama dengan Nabi, siap perang bersama Nabi. Tapi ketika dia matinya tidak dalam keadaan beriman, Rasul tetap ikram kepada pamannya, diminta sama Allah, ya Rabb, ampunkan dosa pamanku. Sampai turun ayat melarang Nabi, jangan kau doakan orang musyrik. Barulah Nabi berhenti tidak mendoakan pamannya itu. Jadi hati-hati. Iman itu kunci. Kata kuncinya adalah iman. Mau masuk surga Allah itu kuncinya iman. Maaf cerita, sejangak-jangaknya kita hari ini, pemabuk, pezina, penjudi dan sebagainya, tapi dia tetap mengakui Allah itu Tuhannya, satu saat dia akan mendapatkan dengan kadar keimanan yang ada sama dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mesti hati-hati. Itulah cintanya Nabi sama kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apakah benar agama masyarakat Arab sebelum Islam datang ialah paganisme Yahudi dan Kristen? Jika betul, apa yang menjadi kepercayaan bangsa Arab dan apa yang disembah bangsa Arab pada masa itu? Syukran Ustaz. Syukran jazilan wa iyyak. Di dalam beberapa kitab sirah nabawiyah yang ada di hadapan kita, kemudian kitab sirah Al-Buti, kemudian kitab sirah Mustafa As-Sibai, menjelaskan bahwa agamanya bangsa Arab ketika itu adalah agama Hanif, peninggalan daripada agama Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, perkembangannya ya itu kan juga terpecah gitu ya, terbelah. Apakah mereka agamanya paganis? Karena mereka itu bukan ahli kitab. Mereka itu tidak cenderung kepada Romawi yang ahli kitab. Ingat ya, ingat. Jazirah Arab itu dikatakan Arab itu kena kering, kerontang, tandus. Itu makanya Arab. Arab itu artinya situ. Sekeliling Arab itu adalah padang pasir. Jadi padang pasir ini seolah menjadi benteng. Ya, benteng daripada negeri Arab itu tidak dijajah oleh yang lain. Padahal mereka berada di tengah-tengah kekuatan dunia pada saat itu. Ada Persia, ada Romawi. Nah, jadi karena mereka ini berdagang, kan mereka mendapatkan sentuhan, berinteraksi dengan orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Mereka tidak ahli kitab, sementara Romawi itu ahli kitab. Persia itu tidak ahli kitab, mereka agamanya pagan. Mereka cenderung untuk ikuti daripada agamanya orang-orang Persia, pagan. Ingat ketika awal Ka'bah diperkenalkan, berhala dibawa ke Ka'bah itu, ya, oleh siapa? Oleh Amr bin Lu'ay. Dia pertama sekali karena ditengoknya orang-orang Persia itu menyembah berhala. Agamanya pagan, ada menyembah api, ada menyembah berhala, gitu ya. Nah, ketika mereka nampak dia menyembah berhala, maka dia mintalah satu berhala itu biar ku bawakan ke kampungku. Nanti ku perintahkan sama orang kampungku nanti untuk menyembahnya. Dikasih, dibawalah berhala itu. Itulah pertama sekali adanya berhala itu di Ka'bah itu. Nah, Ka'bah itu simbol kesucian. Simbol bahwa di situ pernah ada agama tauhid. Ya, siapa itu? Agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, jadi agamanya bangsa Arab ketika itu ya campuran seperti itu. Makanya mereka itu sebetulnya memiliki jiwa yang masih bersih. Mereka memiliki jiwa masih bersih. Maka itu yang dipilih oleh Allah. Allah istimewakan orang Arab. Maka jangan kita benci sama Arab. Nabi kita orang Arab. Membenci Arab berarti kita benci kepada sukunya Nabi kita, asal daripada Nabi kita. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi yang menjadi ada Yahudi, ada Yahudi, ya. Yahudi ada. Kemudian ada juga Nasrani, ya seperti itu tadi. Ada Buhairah yang di Syam. Kemudian ada siapa itu saudaranya Bunda Khadijah ketika pertama sekali mendapatkan wahyu kemudian dibawa itu? Waraqah ya. Waraqah bin Naufal. Itu juga ahli kitab Nasrani. Tapi
jumlah mereka itu tak banyak. Tapi rata-rata Al-Quran menyatakan mereka itu kaum yang ummi, kaum yang tak pandai tulis, tak pandai baca. Oleh karena itulah mereka itu jahil. Kejahilan mereka itulah membawakan mereka kepada kesesatan. Tapi iman mereka itu tidak menganut agama-agama. Dia mengikut-ikut aja mana orang datang. Karena kan Hijaz itu kan pusat perdagangan, lalu lintas dagang. Jadi ada orang datang, orang itu kan nyembah, orang itu kan tawaf. Jadi setiap ada yang datang dari Yasrib, ada yang datang dari Syam, ada yang datang dari Kufah, ada yang datang dari Basrah. Ketika sudah sampai nanti di Hijaz itu di Makkah, mereka itu tawaf mengelilingi Ka'bah. Itulah dia. Sampai pada akhirnya banyaklah berhala-berhala yang diletakkan mereka di sekeliling Ka'bah itu. Lebih kurang 360. Nah, itulah agama mereka. Jadi agama mereka itu pertama ada agama Hanif, sisa-sisa agama Nabi Ibrahim. Kemudian ada Nasrani, itulah ahlu kitab. Ada Yahudi, Yahudi juga ahlu kitab. Mereka sangat tahu betul risalah kenabian, kabar kenabian, itu mereka akan tahu betul. Makanya orang-orang ahlu kitab itu tahu betul dia bahwa di tanah Arab itu akan diutus seorang nabi. Mereka tahu. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Kenapa Rasulullah SAW berjalan seperti orang yang lagi turun dari gunung? Masya Allah. Nah, alhamdulillah kita punya referensinya ada dua. Yang pertama karya Imam At-Tirmizi. Yang pertama Samilul Muhammadiyah. Yang kedua syarahnya, syarah Samalun Nabi. Jadi ada diceritakan di situ memang Nabi itu berjalan seperti orang yang turun. Nabi itu kalau dia berjalan dia tunduk. Dan dia berjalan itu tidak kencang, tidak lambat. Seperti orang lagi dalam ketika dia, kalau kita orang yang baru turun dari tempat yang yang rendah gitu ya, dari tempat yang tinggi turun ke tempat rendah. Seperti itulah Nabi berjalan. Berarti kan ada kencang dan bertahan. Itu menandakan apa? Gagah nggak orang berjalan seperti itu? Nampak nggak kewibawaannya? Jalan Nabi seperti itu. Perawakan Nabi itu tidak tinggi, tidak rendah. Kemudian wajah Nabi itu tidak lancip tapi bulan. Masya Allah. Janggutnya itu tebal, hitam, dan Masya Allah gitu ya. Ya kalau, tapi saya pernah coba ketika mengikuti alur yang dari hadis riwayat Imam Tirmizi itu, dan kita memang tidak bisa membayangkan wajah, meskipun sudah dilihatkan ini seperti ini, kita tidak bisa sedikit pun dapat membayangkan, ya sedikit pun dapat membayangkan wajah utuh itu. Allah jaga ya, supaya tidak bisa dilukis, tidak bisa terlukiskan. Karena Iqbal kan tukang lukis ya. Nanti dibayangkan dilukisnya pula gitu kan. Jadi tidak bisa kita bayangkan waktu kita kalau di dalam Samil Muhammadiyah itu karya Imam Tirmizi itu semua hadis berbicara tentang fisiknya Nabi. Tapi kita tidak bisa bayangkan, oh begini gitu. Ini ada wajah, tidak ada satu wajah pun yang bisa kita sandingkan dengan wajahnya Nabi. Di situ Allah jaga ya. Tapi kalau seandainya kita, oh, yang mana Ustaz Asy'ari itu? Ustaz Asy'ari itu yang ada jenggotnya sikit, kemudian kupingnya caplang, matanya coklat, alisnya agak tobal, selalu pakai peci. Kan dapat kita bayangkan gitu ya. Oh itu iya aku pernah jumpa. Tapi kepada Nabi, insyaallah doakanlah, semoga Ustaz nanti bertemu dengan Nabi di mimpi gitu ya. Insyaallah dengan kajian-kajian kita ini. Ini kan salah satu tujuan Ustaz itu membangun jalan untuk bertemu dengan Nabi di mimpi-mimpi kita semasa-masa hidup insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Bagaimana cara orang-orang soleh yang seperti kita ketahui bermimpi dan bertemu Rasulullah? Ini nyambung ya. Inilah, insya Allah ini jalan kita. Dan berusahalah kita sekuat tenaga untuk mengikuti jalan Nabi. Ikuti Nabi, ikuti aja. Dalam segi apapun yang bisa kita ikuti Nabi. Karena rasa-rasanya tidak ada yang tak bisa. Mungkin menikah lebih dari 3 atau 4 itu yang tak bisa kita. Itu memang yang hal-hal yang khas kepada Nabi, yang khusus untuk Nabi. Tapi kalau untuk yang lainnya, waktu tidur Nabi, jadi ahli sejarah Islam mereka tidak mengkaji tentang kapan Nabi bangun, tapi kapan waktu tidurnya. Karena waktu tidur itu menentukan waktu bangun. Ini nanti coba pengalaman kita taklim malam Selasa. Bangun nggak kita tahajud setelah taklim? Ada bangun tahajud tidak? Nak cek pengalaman kita udah beberapa kali pertemuan. Bangun nggak tahajud? Ada bisa terbangun tahajud? Sulit kan? Ya karena waktu tidur kita udah salah. Waktu tidur kita salah. Dapat kita subuh saja. Alhamdulillah. Waktu tidur salah. Nah, apakah mungkin bisa? Insya Allah bisa. Bisa. Rindukan saja dia. Insya Allah akan pertemukan dengan orang kita. Kalau tak dimimpi, nanti dia memiliki amal Allah bertemu kita. Itu udah janji. Rindukanlah orang yang baik. Insya Allah akan pertemukan kita dengan orang yang kita rindu. Jangan rindukan orang tak baik. Nah, jumpa dengan artis K-pop, nanti dijumpai. Di mana tuh? Di neraka. Hati-hati. Mau dijumpai siapa lagi? Rinduilah orang-orang ahli surga. Kelak nanti kita akan berjumpa nanti di tempat orang yang kita rindu. Jangan rindui orang-orang ahli neraka. Kelak nanti kita berjumpa dengan tempatnya. Kau rindu kan? Iya, ini kau rindu kan nih. Coba kau itu. Di mana ya Allah itu? Tak jadi. Mana bisa tak jadi? Ambillah ucup, tak bisa ya. Ya inilah ya. Ini tantangan kita Nabi sekalian. Tapi kita harus azamkan itu ya. Harus azamkan, harus kita cita-citakan, ya Allah, doalah. Berwudu kita sebelum tidur, laksanakan sholat 2 rakaat, kemudian tutup dengan witir, ya. Setelah itu bacakan ayat-ayat didoakan atau amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi kepada putrinya Fatimah Az-Zahra. Baca tasbih, tahmid, tahlil 33 kali, 33 kali, 33 kali. Kemudian baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, surah Al-Kafirun. Kemudian baca nanti ayatul kursi. Kemudian jangan kau tidur sebelum engkau memaafkan semua orang. Jangan kau tidur sebelum syafaat dari Nabi engkau dapatkan. Nah itu diajar oleh Nabi. Ikuti aja apa yang dikatakan oleh Nabi. Insyaallah itulah jalan bagi kita nanti. Mudah-mudahan itu menjadi asbab bagi kita untuk Allah pertemukan ketika nanti kita berada dalam mimpinya. Insyaallah. Apa tanda bahwa wanita itu jodoh kita? Apakah mahar sama pinangan itu sama Ustaz? Ya. Kita jawab yang kedua ya. Bahasa kita itu kan meminang. Mahar itu kan sesuatu yang sangat ditekankan oleh Nabi, meskipun dengan satu buah cincin besi. Ya. Jadi dalam rukun nikah itu yang pertama apa? Pertama ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Yang kedua ada wali. Yang ketiga ada saksi. Yang keempat ada ijab qabul. Kan itu ya. Kemudian ada mahar. Ini jangan keyboard gitu ya. Ini masuk pula satu rukun lagi, keyboard katanya, jadi rukun. Salah. Jangan menyala-nyalai. Nanti tak dapat minuman dari air telaga Kausar, itu menyalai agama nama itu. Ya. Nganggu aja ke Iqbal. Nganggu dia. Jadi mahar itu adalah itu hal yang sangat ditekankan oleh Nabi untuk diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya.
maka diucapkanlah situ maharnya sekian rupiah, dan itu menjadi rukun dalam pernikahan. Apa tanda bahwa wanita itu jodoh kita? Minta dapat Ustaz jawab. Tandanya bahwa jodoh itu jodoh. Karena kata jodoh ini kan perlu kita dudukkan juga. Apakah ketika dia sudah menikah itu jodoh atau tidak? Nah, beda zaman, beda pola. Dulu zaman atuk-atuk kita, ya, onyang-onyang, mungkin onyang sekalian lah ya. Mereka itu tidak pernah bertemu dan sebagainya, dinikahkan bisa sampai meninggal rumah tangga mereka. Ini kadang masa sekarang ini bertemu terus selama bertahun-tahun, nikahnya cuma 2 hari cerai. Nah, apakah setelah menikah itu dikatakan sebagai jodoh? Karena ketika ada orang menikah dia juga berpisah. Oh, pendek jodohnya, gitu kan? Kan pendek jodohnya, gitu. Singkat pertemuannya seperti itu. Nah, jadi makanya kita tidak bisa tentukan, relatif lah ya, apa tanda bahwa wanita itu jodoh kita. Ini dukun pula ya kan. Mohon tipsnya Ustadz agar mudah bangun subuh dan istiqomah sholat subuh berjamaah. Atur waktu tidur. Atur waktu tidur. Nah, coba aja kita robah waktu tidur kita. Waktu tidur Nabi itu setelah Isya. Kalau tidak ada hal yang perlu diselesaikan pada malam itu, Nabi tidur. Dan Nabi tidak pernah tidur sebelum Isya. Nabi tidur setelah Isya. Kalau kita ini ada taklim, mudah-mudahan itu bahagian dari apa yang dibolehkan oleh Rasul ya. Mudah-mudahan kita doakan kepada Allah seperti itu. Nah, coba tes saja nanti, sewaktu kita sudah habis Isya, tak usah ada aktivitas yang lain, kecuali ada seperti taklim ya. Kalau yang lain-lain janganlah, kumpul-kumpul, makan kawan, ngopi-ngopi, membuat video-video dan sebagainya, itu tak usah. Tidur. Insya Allah kalau kita sudah bangun, kalau kita sudah waktu tidur kita sudah ba'da Isya, itu insya Allah kita akan terbangun. Ada nanti yang memanggil kita untuk bangun. Allah panggil kita untuk bangun. Ada terasa untuk sesak pipis. Jadi kalau udah terasa sesak pipis itu tandanya Allah panggil kita. Allah ingatkan kita, bangun kita umpamanya pukul 12 malam, sesak pipis awak, jangan habis kita buang air kecil, cuci cebok, tidur lagi, jangan. Ya, apa yang dilakukan? Ya, dilakukan oleh Nabi. Yang dilakukan oleh Nabi itu apa? Dia ambil wudu, dia sholat qiyamul lail. Setelah sholat dia baca Al-Quran sepanjang malam sampai masuk waktu azan yang pertama. Nah, kita kan azan kan cuma 2 subuh, cuma 1 kali subuh ya. Kalau pada masa Rasul itu azannya 2 kali. Azan yang pertama itu bukan waktu fajar, bukan masuk waktu fajar, tapi mengisyaratkan bagi orang-orang yang yang sepanjang malam ini tadi beramal, saatnya istirahat sebentar lagi tidak masuk fajar. Jadi istirahat Nabi yang kedua setelah sepanjang malam itu terbangun, baca Al-Quran, sholat, baca Quran, zikir dan sebagainya. Setelah azan yang pertama, Nabi itu istirahat, merebahkan tubuhnya, ya. Ada terkadang dia cuman menggolek-golekkan aja. Kemudian ada saat-saatnya kadang sampai ngorok, sampai seperti itu. Nah, ketika tidur seperti itu, setelah nanti masuk waktu fajar, azan kedua kan berkumandang Allahu Akbar, ini Nabi bangun. Bisa enggak kita hitung? Jadi waktunya itu antara azan yang pertama dengan azan yang kedua itu lebih kurang naik turun lah gitu ya. Itu kan muazzin Nabi kan ada 2. Siapa itu? Yang pertama Abdullah bin Ummi Maktum, dia orangnya buta. Yang kedua Bilal bin Rabah. Jadi mereka tuh kalau azan kan naik tuh ke menara, menaiki tangga. Jadi waktu azan pertama dengan azan kedua itu hanya sementara itu tadi, naik dan turun. Ketika umpamanya azan yang pertama tuh Ummi Maktum, kemudian setelah azan Ummi Maktum turun,
dan Bilal naik, itulah batas waktunya itu tadi, azan yang pertama, azan yang kedua. Di batas waktu azan pertama kedua itulah Nabi tidur. Artinya dia mengumumkan azan pertama itu mengisyaratkan, yang ini sudah mau masuk waktu fajar, yang sudah bermalam-malaman, yuk istirahat. Setelah itu bangun. Macam mana caranya bisa kita bangun? Ikuti bagaimana cara tidurnya Nabi. Nabi itu bukan bantalnya, pakai bantal kita. Awak bantal awak kadang-kadang udah kena ilir tuh makin sedap, makin soju gitu ya. Bantalnya Nabi itu tangannya. Tangannya ini nanti kan terhimpit ini. Orang tidak akan bisa bertahan lama tidur dengan berbantalkan tangannya. Maka tidur itu bukan tidur yang pulas, pasti longoh. Ini kalau diletakkan pula di bantal, oh udahlah, subuh lewat. Maka polanya itu tadi, kita coba ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, bagaimana tetap istiqomah? Jalankan teruslah, jalankan terus. Maka baca fadilat-fadilatnya. Bayangkan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Bayangkan pagi itu merupakan satu waktu yang Allah doakan, Nabi doakan, merupakan waktu yang barokah. Makanya habis subuh jangan tidur. Anak muda, ini awak kadang-kadang kan macam apa nama itu, macam kelelawar gitu. Malam berkeliaran, siang tidur. Salah. Ibnu Abbas tuh ketika melihat anaknya tidur waktu duha katakan, dia bangun. Masa kau tidur di saat Allah bagi-bagi rezeki? Kita kan selalu tidak mau mengambil rezeki dari Allah gitu. Karena kita sudah kebanyakan generasi kita ini malam itu dimanfaatkan dia terus. Tidur sampai jam 2 malam, tidur sampai jam 3 malam. Apa yang terjadi? Generasi kita tak akan bisa bangkit. Makanya ketika pola seperti itu tak diterapkan, jangan harap kebangkitan itu akan hadir dari negeri ini. Dan itu ada di tangan pemuda. Jadi kalau pemudanya waktu subuhnya tak ada di masjid, jangan kalian teriak-teriak Islam akan bangkit. Tidak ada itu. Nggak ada itu. Tapi kalau udah anak mudanya bergerak, subuhnya seperti sholat Jumat, sholat Jumatnya seperti sholat Idul Fitri, maka teriakan takbir kita itu akan menggetarkan Yahudi. Tapi kalau subuh kita masih di rumah gitu ya, asik dengan bantal, dengan selimut kita, oh jangan harap. Jangankan Yahudi. Jangankan Yahudi, musuh di depan kita tak bisa kita. Nah, itulah yang mesti. Nah, bagaimana cara agar tidak mudah marah? Oh, ini lagi ya. Apalagi sampai membentak orang tua karena tidak sepaham dengan kita. Kita harus ikram sama orang tua, nah. Apapun sikapnya gitu ya. Kita mesti berada di dalam posisi yang rendah. Makanya kalau kita marah itu Rasul ajarkan, kalau engkau dalam keadaan berdiri maka duduklah. Kalau dalam keadaan duduk tetap marah maka berbaringlah. Berbaring juga tetap marah maka berwuduklah. Karena marah itu pure kerjanya setan yang mengipas-ngipas itu. Maka dengan berwudu, amarah itu insya Allah akan reda. Jangan sekali-kali perbedaan paham itu atau tidak sepaham itu kepada orang tua kita menjadikan kita itu tidak memiliki akhlak terhadap orang tua kita. Ya, sampaikanlah kalau mau dakwah umpamanya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, kalau perkara dakwah seperti itu, ud'u ila sabili rabbika, ajaklah orang ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Hikmah itu kebaikan semua, dengan cara baik-baik, semua baik. Baik dia bil lisan yang baik, bil kitabah, tulisan yang baik. Kemudian bil hal, dengan perilaku yang baik. Kita mesti mencontohkan seperti itu.
wal mau'izatil hasanah. Kalaupun nanti ada umpamanya diskusi, maka diskusilah dengan ahsan, dengan hasanah, cuma hasanah. Tidak menjatuhkan orang di hadapan orang khalayak, gitu ya. Kemudian wajadilum billati hiya ahsan. Kalaupun nanti terjadi perdebatan, jidal itu kan sudah bertengkar mulut. Apa kau gitu. Tapi tetap dengan cara-cara yang ahsan. Dengan cara-cara yang ahsan. Itulah yang diatur di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran itu. Nah, kalau tentang kepada orang tua, Islam mengajarkan kepada kita, walaupun orang tua kita itu seumpamanya tidak lagi dengan seakidah dengan kita, maka tetaplah kita berlaku lemah lembut kepadanya. Ya, kita tidak boleh juga berlaku kasar. Nah, apalagi orang tua yang memang sama akidah dengan kita. Seperti itu ya, insyaallah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa-apa yang menjadi doa-doa kita dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi, insyaallah. Teruslah berbenah kita ya, berbenah. Semakin bersemangat kita untuk mengkaji Nabi kita, sehingga kita kenal Nabi kita secara utuh, ya, kenal secara utuh. Dan ketika kita sudah kenal, maka kita akan dapat menjadikan Nabi itu sebagai tauladan atau kekaguman dalam kehidupan kita. Kita tidak akan bisa mengagumi Nabi kalau kita tidak kenal. Maka kaji sirah nabawiyah ini menghadirkan kekaguman itu. Salah satu langkah ikhtiar kita untuk menghadirkan kekaguman. Nah, mudah-mudahan Allah ridhoi apa yang kita lakukan, dan Allah pertemukan kita dengan Rasulullah SAW, baik dalam mimpi-mimpi kita, terlebih lagi nanti ketika bertemu dengan Nabi ketika di Telaga Al-Kausar, dan juga nanti kita bersama-sama dengan Nabi sebagaimana kita berjamaah hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.